Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Riyadhatul Jannah, di taman surganya Allah yang berada di dunia. Semoga saja kita nanti juga masih dikumpulkan oleh Allah di Riyadhatul Jannah, di surganya Allah yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, berhak menerima syafaat yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya, dengan kitab syarahnya Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Kita sampai pada hadis nomor 11. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhilat lana maitatani wa damani fa amal maitatani fal jaradu wal khutu wa amad damani fal kabidu wa tahalu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Siapa dia Ibnu Umar? Kita sama-sama kenal. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar itu adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sang khalifah. Dan salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ini yang terkenal, beliau itu meriwayatkan hadis paling banyak setelah Abu Hurairah, ya. Jadi di dalam biografinya beliau meriwayatkan hadis sekitar 2000 lebih, ya, 2200 sekian lebih, ya, yang begitu banyak yang mereka hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibu Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah memuji beliau.
Beliau mengatakan kepada Ibnu Umar ini, tidak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Jadi beliau ya senantiasa mengikuti, seringkali mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pantas sekali mendapatkan hadis ya dari Rasulullah yang beliau hafal. Dan beliau sahabat Nabi yang sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis Nabi. Jadi ketika mengeluarkan fatwanya pun juga sangat berhati-hati, senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau beristihad sendiri. Selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan tempat untuk bertanya. Nah, Ibnu Umar ini meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ukhilat lana maitatani," telah dihalalkan bagi kita, yakni adalah dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa'amal maitatani, dan adapun dua bangkai itu yang dihalalkan adalah faljaratu wal khutu, yakni adalah bangkai belalang, dan juga al khutu, yakni adalah bangkai ikan. Wa madamani, dan adapun dua darah yang dihalalkan ini adalah fal kabidu wa tohalu, ini adalah hati dan limpa. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, fafi dha'fun. Nah, ini ternyata Ibnu Hajar Asqalani ini memberikan catatan hadis ini dhaif. Tetapi sesungguhnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, al-hadisu shahihun mauqufan. Hadis ini adalah sahih tetapi mauquf. Mauquf itu tidak mutasil sampai kepada Nabi, tidak marfu', berhenti kepada sahabat saja. Ini kalau secara sanad seperti itu. Nah, kemudian qala Abu Zar'ah wa Abu Khatim anahu mauqufan wa sahahahu mauqufan kullu min Daruqutni. Artinya Abu Zar'ah, Abu Khatim dia mengatakan memang mauquf, tapi ini adalah hadis sahih. Ya, sahih secara maknan. Sahih secara maknan bahwa tiap yang berasal dari hadis dari Daruqutni, ya, ini kemudian Hakim Al-Baihaqi, demikian juga Ibnul Qayyim, maka mauquf di situ adalah mauqufan wa sahihan. Ya, wa sahihan. Wa qala Ibnu Hajar, kemudian berkata Ibnu Hajar, tetapi saya lihat di dalam kitab Subulus Salam itu bukan Ibnu Hajar, tetapi yang mengatakan itu adalah pengarang atau pensyarah daripada kitab Bulughul Maram, ini adalah As-Sun'ani. Ya, jadi mungkin dua-duanya yang berkata, satu Ibnu Hajar, yang kedua adalah As-Sun'ani. Beliau mengatakan hiya fi hukmi raf'i. Jadi hadis ini hukumnya ini adalah raf'i, marfu'. Artinya marfu' itu sampai nabi, sampai nabi. Li'anna qaula sahabi, karena perkataan sahabat itu ukhila lana kadza, telah dihalalkan bagi kami seperti ini, wa harama alaina kadza, dan telah diharamkan bagi kami seperti ini, mislu qaulihi, ini sama dengan perkataan amarona bi kadza wa nuhina min kadza, kami diperintahkan demikian dan kami dilarang demikian. Fayaksilul istidlalu bihadihi riwayah li'annaha fi ma'nan marfu'. Jadi al-hasil atau wal hasil bahwa beristidlal yakni
dengan hadis ini menjadikan riwayat ini sebagai hujah adalah boleh, karena itu masuk pada hadis yang marfu' secara maknan. Jadi kalau kita lihat di dalam ilmu hadis itu mauquf hadis itu yang tidak sampai kepada Nabi, hanya kepada sahabat saja ya, sampai asar sahabat. Nah kemudian secara sanad seperti itu, tapi para ulama semua perkataan sahabat itu dijadikan suatu dalil dengan menggunakan kata-kata kami. Berarti itu sesungguhnya Nabi tahu, hanya saja mereka mengatakan dengan kami seperti itu adalah sudah difahami bahwa maknanya itu adalah sampai kepada Nabi. Artinya itu juga disampaikan Nabi. Dan ini para ulama mengatakan seperti itu. Jadi hukumnya ini adalah marfu' secara maknan, meskipun ini adalah mauqufan secara isnad. Ya, mauquf secara isnad. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dihalalkan bagi kami ya, maitatani, yakni adalah bangkai. Dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu yang dihalalkan apa? Yakni adalah al-jarad ya, fal jarad wal haud, yakni adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Nah di dalam ayat Al-Qur'an itu kan bangkai itu kan dilarang secara umum, tetapi dikecualikan ini adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah bangkai ikan dan bangkai belalang seperti apa? Ikan yang memang mati ya, mati secara alami, misalkan mati karena terseret ombak kemudian sampai di daratan. Tetapi ketika ikan itu misalkan saja diracun, diberikan potas dan sebagainya, maka hal itu bisa menjadikan ini haram karena dari makanan potas atau racun tersebut. Demikian juga ketika yang namanya jarad, al-jarad belalang. Belalang kalau mati seperti biasa, dalam keadaan biasa, normal, itu memang itu adalah bangkai, itu adalah halal. Tetapi ketika oleh petani itu kemudian disemprot ya dengan racun ya, maka hal yang demikian ketika dimakan itu akan haram. Karena hal ini akan menimbulkan juga masalah, karena adalah racun, sama halnya dengan kita makan racun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fa'amad damani, kemudian dua darah itu falkabidu wa tohalu, yakni adalah yang dibolehkan. Nah ini kan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ya, ayat 3 dan Al-An'am ayatnya 145, ini memakan darah ya, makanan darah itu kan haram. Jadi darah yang mengalir. Darah yang mengalir misalkan ketika kita menyembelih ayam, menyembelih kambing atau menyembelih sapi, kemudian darah tersebut dikumpulkan, kemudian setelah itu kemudian misalkan diolah menjadi makanan ya, misalkan digoreng, atau yang kita kenal mungkin itu adalah didih. Nah itu tidak boleh, itu darah yang mengalir. Tetapi yang di sini adalah bukan darah yang mengalir, darah yang tidak mengalir, yang melekat di dalam di dalam daging. Yakni adalah yang dimaksud adalah hati dan limpa. Hati dan limpa itu adalah halal hukumnya. Terus bagaimana daging-daging yang kadangkala ketika menyembelih itu kan masih ada sedikit sisanya, sehingga terkesan memang berwarna kemerahan karena itu ada dari darah. Yang demikian itu para ulama
mayoritas menjelaskan bahwa itu adalah dimakfukan atau boleh kita makan. Ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa faedah hadis ini? Ma ya'khudhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa yang faedah dari hadis ini? Tahrimu dami al-masfuh, ya. Jadi tentang pengharaman darah yang mengalir. Nah, ini memberikan suatu kesimpulan min ibahati damaini, ya, bahwasanya adalah dibolehkan, yakni adalah ad-damain, yakni adalah dua darah al-madhkurain yang tersebut di dalam hadis tersebut, fil hadis. Jadi ini adalah memberikan penghalalan akan dua darah yang tidak mengalir sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ini adalah hukumnya boleh dimanfaatkan, boleh kita makan, seperti yang limpa dan hati. Adapun darah yang mengalir itu yang dilarang, tidak diizinkan, hukumnya haram. Kemudian yang kedua, tahrimul maitatin wahya ma matat khatfa, ya, anfuha au dzukiyat tadkiyatu ghairu masru'ah. Jadi yang dimaksud itu adalah haramnya tentang bangkai. Haramnya bangkai bagaimana? Yang dia itu mati seperti biasa atau disembelih dengan sembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi penyembelihan itu bisa menjadi haram hukumnya, makanannya, apabila tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalkan saja dengan apa? Tidak membaca tasmiyah. Ya, tasmiyah itu membaca basmalah. Ini. Kemudian juga yang harus kita perhatikan ketika kita menyembelih lembu, hewan, tatkala memang belum mati betul, ya, tiba-tiba segera kita bolengi. Segera kita bolengi. Nah, daging itu akan menjadi haram, tidak boleh dimakan. Makanya ketika kita menyembelih hewan kurban, pastikan betul bahwa hewan itu sudah mati. Karena ketika ternyata masih hidup, ya, itu akan menjadi bangkai dan hukumnya adalah haram dimakan. Okay. Nah, itu ya, masing-masing hewan ya mungkin punya ukuran waktu sendiri-sendiri. Tetapi ketika menyembelihnya itu tepat, ya insya Allah juga cepat mati. Kemungkinan bisa jadi ketika penyembelihan itu tidak tepat sesuai dengan tempat yang seharusnya disembelih. Nah, ini dibutuhkan memang ilmu, Nah, ini. Dan harapannya untuk seperti mulai menyembelih, maksudnya diulangi. Ya itu harus dilanjut. Dilanjutkan, kita sudah tasmiyah seperti itu sampai dia mati, karena kan memang belum mati. Kemudian yang kedua juga yang penting untuk kita ketahui, sesungguhnya hewan-hewan yang akan kita sembelih itu pun sesungguhnya juga punya naluri. Makanya jangan sampai kita menyakiti. Gunakan pedang
atau alat yang memang tajam. Yang kedua, jangan ditunjukkan diadung-adung ini pisau, bahkan ditunjukkan ke hewan yang ada. Ini akan menjadikan stres, sehingga di beberapa tempat yang tidak menggunakan dengan syariat itu akhirnya apa? Akhirnya stres dan terjadi hewan itu ngamuk. Ini banyak terjadi. Nah ini makanya harus memang ketika kita menyembelih kita sisihkan, yang lain ditutup, jangan sampai tahu. Kemudian matanya pun juga kalau bisa ditutup agar tidak tahu. Makanya hal yang demikian itu sepele tapi ini penting. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini yang ketiga, anal kabida wa tohala halalani wa tohironi. Sesungguhnya hati dan limpa itu adalah halal. Ini Al-Basam menjelaskan sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa limpa dan hati itu dua-duanya adalah halal dan tohironi dan suci, ya, suci tidak najis. Kemudian yang keempat, ana metatal jarodi wal khauti tohiron wa halalun. Ya, maksudnya untuk darah ya atau bangkai dari belalang dan ikan itu adalah suci. Ya, suci bangkainya dan halal. Nah, ini adalah pesan-pesan dari hadis ini ya. Kemudian yang kelima, hadis ini juga menjadi dalil bahwa jika ikan dan belalang mati di air, maka air tersebut tidak ternajisi. Baik air tersebut banyak maupun sedikit, sekalipun rasanya, warnanya dan baunya berubah. Ya, karena bendanya ini adalah tidak najis meskipun mempengaruhi air tersebut. Jadi kalau air itu kalau kemasukan najis, kalau berpengaruh warna, bau dan rasa najis. Tetapi kalau barangnya ini tidak najis, berubah warna, maka tidak najis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis nomor 12 ya. Hadis nomor 11. Nah, berikutnya hadis nomor 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi sarabi ahadikum falyaqmishu tsumma yanzahu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar sifaan. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihil ladzi fihi da'un. Ya, jadi hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab," apabila jatuh dzubab itu lalat. Ya, ini berarti kalau disebut dzubab ini lalat, ya, lalat apapun. Ya, lalat apapun fi syarabi, di dalam minuman akhadikum, dalam minuman kamu. Fala yakmishu, hendaklah kalian membenamkannya. Ya, biasanya kalau lalat itu hinggap di air, ya, di tempat air minuman, biasanya adalah satu yang masuk atau tenggelam di dalam air tersebut. Ya, ini ya. Kemudian perintahnya adalah untuk falyakmishu, untuk dicelupkan, didelepne, ditenggelamkan, agar sayap yang satunya, ya, karena satunya adalah racun, yang satunya adalah penawar. Ya,
Fa inna fi akhadi janahihi da'an. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya ini adalah da'an adalah apa? Obat atau penawar. Jadi kalau satunya racun, yang satunya obat. Wa fil akhiri sifaan, ya, dan di yang lain ini adalah juga merupakan syifa. Jadi yang jelas satu adalah racunnya, satu adalah penawarnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini pun juga sesungguhnya terbukti, ya, di dalam satu penelitian, ya, dalam penelitian yang dilakukan, ya, di berbagai macam kedokteran yang mencoba meneliti terkait dengan hal ini, tentang misteri sayap lalat secara ilmiah. Nah ini ya. Nah di situ ada dari penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Mikrobiologi Medis Fakultas Sains, ya, Universitas Qasim, yang membuktikan tentang kebenaran hadis ini. Jadi lalat yang berjumlah banyak ini memang hampir memiliki 87.000 spesies. Dan faktanya lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba dan sebagainya. Nah, kemudian dilakukan suatu penelitian, yakni menggunakan 2 buah bejana, di mana lalat dicelupkan pada satu bejana yang berisi air steril, sehingga hanya sebagian sayap yang terendam di air. Jadi 2 bejana lalat dimasukkan ke dalam bejana tersebut yang berisi air, tetapi hanya satu sayap saja. Ini dalam kondisi air itu memang air yang steril, sehingga hanya sebagian sayap yang bisa terendam, memang sudah dikondisikan seperti itu. Sementara satu bejana yang lain digunakan dengan posisi lalat dimasukkan seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya dimasukkan, dan semua itu dilakukan secara aseptis di ruangan yang khusus untuk menghindari kontaminasi dari luar sampel air itu. Lalu dikultivasi ke sebuah media dan diinkubasi selama beberapa hari, sehingga pembiakan mikroba tumbuh serta jelas terlihat mata. Hasilnya apa? Hasil penelitian menunjukkan salah satu media ditumbuhi koloni bakteri patogen tipe E. Ini koli yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Jadi ternyata yang satu sayap tadi di dalam satu bejana yang diujikan, ternyata setelah dilakukan penelitian dibiarkan, ternyata muncul di situ bakteri patogen tipe E. Yang ini menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Nah, adapun media yang lainnya yang pada awalnya tumbuh koloni kecil tipe E, tetapi pertumbuhannya terhambat oleh mikroorganisme bakteri Actinomyces yang memproduksi antibiotik. Nah, artinya ternyata yang bagian sayap satunya ini mengandung yang namanya atau memproduksi antibiotik bakteri yang menjadi penawar dari racun. Ini dalam penelitian kedokteran seperti itu, ternyata betul apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada lalat yang masuk ke air, ya, misalkan ke air yang hendaklah kita menenggelamkan. Kemudian setelah itu lalat kita ambil, kemudian airnya tetap kita minum. Ternyata hal ini adalah apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah memang betul. Ya, jadi ini cara kita memanfaatkan
anugerah Allah, minuman yang sudah kita sediakan, misalkan susu enak sudah disediakan, tiba-tiba ada lalat. Kadang-kala kan orang yang dia tidak ngerti agama, dia akan dengan mudah membuang karena dianggap ini memang sudah ada bakteri-bakteri yang masuk. Nah, tetapi bagaimana Islam mengajarkan ketika melihat yang demikian itu agar sekalian untuk menenggelamkan sayap yang satunya, karena yang satunya adalah racun, kemudian sayap yang satunya adalah sebagai penawar dari racun ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faidah hadis ini sebagaimana yang dituturkan Al-Basam di dalam Tawdihul Ahkam, taharatul dzubab fi khaliqayatihi wa mamatihi wa anahu la yanjus ma waqa'a fihi min sa'il au jamid. Artinya adalah bersihnya, sucinya dzubab atau lalat pada keadaan, dalam keadaan dia mati maupun keadaan hidup. Dan sesungguhnya dia itu tidak najis ketika waqa'a, ketika dia itu jatuh di dalamnya melalui media, misalkan melalui media air jatuh ke situ dan ternyata tidak najis. Nah, singkatnya seperti itu. Kemudian yang hadis yang ke-13, wa an Abi Waqid Al-Laitsi Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya khayatun fa huwa mayitun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdulahu. Jadi derajat hadis ini adalah hadis sahih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, ma quti'a minal bahima, apa yang terputus atau yang terpotong minal bahima dari binatang ternak, dari hewan ternak, wa hiya khayatun, sementara hewan itu masih hidup, fawa maitun, maka sama halnya dengan itu bangkai. Jadi kalau tradisi zaman jahiliyah dahulu, orang mengambil benda atau mengambil di daging dari hewan. Di antaranya dulu adalah hewan unta. Mengambil lemak dengan cara mengirisnya, karena bisa digunakan untuk lemak tersebut adalah untuk satu keperluan. Di antaranya adalah untuk penerangan. Mungkin juga bisa jadi adalah dimakan juga, misalkan punuknya, atau misalkan sebagiannya kita ambil dari situ. Nah, ketika hewan itu hidup seperti itu, ketika apa yang sudah kita ambil, maka itu adalah haram. Tidak boleh kita makan barangnya, kemudian digunakan. Ketika digunakan misalkan untuk penerangan seperti itu, ternyata juga berimbas, tidak boleh. Yang penting untuk kita perhatikan, terutama tadi yang saya sampaikan, ketika menyembelih kurban, pastikan betul bahwa hewan itu mati. Karena kalau kita tergesa-gesa bolengi, ini nanti akan menjadikan daging itu menjadi bangkai dan tidak boleh dimakan atau haram. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan terkait dengan babul aniyah. Babul aniyah di nomor selanjutnya. Insya Allah nanti ada hal-hal yang sangat menarik kaitannya dengan wadah, dengan bejana,
terkait dengan bejana dari emas, dari perak itu seperti apa? Pilih. Pak Sukino itu diambil dari mana? Yaitu tikus itu dimakan hidup-hidup halal. Iya. 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 Jadi memang ada MTA di Solo sana yang pimpinannya adalah beliau Ustadz Sukino yang saat ini sudah meninggal. Bahkan dikatakan juga tidak hanya itu, yang namanya daging hewan anjing itu adalah tidak haram, tetapi baginya menurut Sukino ini adalah halal. Coba lihat di YouTube-nya, itu menurut adalah karena ya itu tadi ya pemahaman mereka juga. Ilmunya dari mana? Ilmunya belajarnya dari mana? Saya kurang tahu ya. Yang jelas seperti itu. Yang penting kita coba belajar yang benar, ya belajar Al-Quran dan Sunnah, kemudian melakukan thariqatul jam'inya, dan juga panduan di Muhammadiyah adalah tarjih, sehingga kita ketika kita memasuki tarjih, insya Allah kita nanti justru akan lebih kaya wawasan, karena banyak sekali hal-hal. Ya. Saya berikan contoh saja. Saya berikan contoh ketika kita melakukan muqaranah puasa di 9 awal atau 10 Dzulhijjah. Kalau kita lihat para ulama-ulama diantaranya yang juga kontemporer, tapi istinbat hukumnya secara pribadi itu kan menyatakan bahwa puasa tersebut adalah disunahkan secara sempurna. Jadi mengapresiasi hadis dari Hafsah. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Hunaidah bin Khalid. Hunaidah bin Khalid dan Hafsah ini menyatakan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan puasa 9 atau 10 ya, hari di awal Dzulhijjah. Sementara hadis Ibu Aisyah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan puasa di 9 awal bulan Dzulhijjah qotun sama sekali. Ini kan kontradiktif. Ketika kontradiktif seperti itu, bagaimana cara memahaminya? Ya, misalkan Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab menjelaskan yang dimaksud hadis Ibu Aisyah itu adalah Rasulullah itu tidak meninggalkan sama sekali. Kadang puasa, kadang tidak. Sementara hadis Hafsah itu yang menyatakan Rasulullah itu puasa terus-menerus, tidak seperti itu. Hanya dia kadang ada. Nah, di tarjih itu kan dibandingkan dengan larangan puasa dahr. Puasa terus-menerus setiap hari. Setiap hari kecuali adalah puasa Ramadan dan sesuai syariat yang dibenarkan. Misalkan puasa Yaumil Bid itu terlarang. Di hadis Bukhari, di hadis Muslim adalah larangan. Kemudian juga hal ini di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, puasa apa yang paling top, yang paling tinggi bagus?" Kata Rasulullah, adalah puasa Nabi Daud. Itu yang paling tinggi. Sehari puasa, sehari tidak. Sehingga ketika mau kompromikan thariqatul jam'inya bagaimana? Menggunakan 9 awal di Dzulhijjah itu mengisi dengan puasa yang memang jelas disyariatkan. Bisa mengisi dengan Daud, bisa mengisi dengan Senin Kamis. Sehingga hal yang demikian itu kita tidak melanggar larangan yang dari Ibu Aisyah. Makanya Imam Ahmad pun juga seperti itu. Jadi yang dimaksud itu mengisi puasa tersebut, tidak melakukan puasa terus-menerus, karena ini memang juga larangan kecuali puasa Ramadan. Meskipun itu yang fatwanya Utsaimin. Ya, kita harus memang melakukan banding thariqatul jam'i di antaranya, makanya di tarjih itu tidak ada puasa 1 sampai 9 secara sempurna. Yang paling tinggi besar pahalanya adalah puasa Arafah. Arafah artinya mendapatkan pahala dihapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang masa mendatang. Itu adalah contoh di dalam thariqatul jam'i mengkompromikan hadis
katis yang nampaknya kelihatan ta'arud. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.